Baik, yang pertama kita bahas yaitu hakikat belajar dan pembelajaran bab pertama. Yang bagian pertama yaitu hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar. Klasifikasi hasil menurut Benjamin Bloom, yaitu yang pertama itu ranah kognitivian berkenaan dengan hasil belajar, yang kedua ranah afektif berkenaan dengan sikap, dan yang ketiga ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak. Nah, yang kedua itu hakikat belajar dan komponen sistem pembelajaran. Pengertian pembelajaran tidak terlepas dari pengertian belajar. Belajar dan pembelajaran menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Pendekatan atau sistem pembelajaran menjadi konteks dalam penulisan ini, sebagaimana Dick dan Carey menjelaskan. Dalam sistem pembelajaran terdapat juga strategi pembelajaran yang terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama aktivitas pra pembelajaran yang meliputi pemberian motivasi, gambaran tujuan pembelajaran, dan menginformasikan keterampilan. Yang kedua yaitu presentasi pembelajaran. Bagian dari ini meliputi tahapan pembelajaran, materi, dan contoh. Dan yang ketiga itu melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, meliputi praktek dan pemberian umpan balik. Yang keempat yaitu melakukan penilaian, yaitu melakukan tes awal dan tes di akhir. Dan yang terakhir yaitu aktivitas lanjutan, meliputi pengulangan dan penyampaian kesimpulan. Selanjutnya itu langkah-langkah menyusun perencanaan belajar. Langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai pembelajaran umum dan khusus yang disesuaikan dengan standar kompetensi dasar peserta didik. Langkah-langkah penyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran ada 7 langkah. Nah, untuk langkah pertama itu merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Merumuskan tujuan pembelajaran mengandung nilai-nilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang kedua yaitu memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tapi juga menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi siswa. Nah, yang ketiga itu menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan kelompok yang dimana siswa belajar dalam satu kelompok, atau pendekatan individual yang dimana siswa belajar secara mandiri. Yang ketiga itu menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran atau pemberi materi. Nah, yang kelima itu memilih bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu keberagaman kemampuan intelektual siswa. Yang kedua jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Yang ketiga itu tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus. Yang keempat, berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, dan yang terakhir yaitu fasilitas fisik yang tersedia. Nah, yang keenam yaitu ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Produser evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat keberhasilan pengolahan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran di atas,
Setiap calon guru harus memahami makna standar kompetensi dasar setiap mata pelajaran sesuai bidang studi yang akan dikembangkan para calon guru. Standar kompetensi adalah 13 kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.